Perkenalkan, nama saya Nia Lestari, NIM 19051011. Di sini saya akan membahas tentang Pteridophyta atau paku. Pteridophyta atau paku merupakan suatu divisi yang seluruh warganya sudah memiliki kormus, yang dimana tubuhnya sudah dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada akar, yang kedua ada batang, dan yang ketiga ada daun. Sudah dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada akar, yang kedua ada batang, dan yang ketiga ada daun. Pada tumbuhan paku atau Pteridophyta ini terdiri atas 4 jenis tumbuhan paku. Yang pertama ada Selaginella sp. Tumbuhan paku atau disebut dengan Selaginella sp memiliki batang yang berbentuk bulat, bercabang, menggarpu atau membentuk kipas tanpa pertumbuhan sekunder dan berwarna hijau. Yang kedua, Selaginella sp memiliki daun yang berdaun tunggal, berhadapan, bersusun, berbaris, sepanjang batang, bentuk jarum dengan panjang 1-2 mm dan berwarna hijau. Dan yang ketiga, Selaginella sp ini memiliki sporangium yang tereduksi yang terdapat pada ketiak daun yang berwarna putih kehijauan, sedangkan serabutnya muncul dari batang seperti akar lekat dan berwarna coklat. Yang selanjutnya yaitu Selaginella ini memiliki habitat atau tempat hidup yaitu di tempat yang lembab, pada batu-batuan atau pada tebing sungai. Dan kami menemukan tumbuhan paku Selaginella sp ini di tempat atau di perkebunan. Yang kedua, contoh jenis paku yang kedua yaitu ada Dreamoglossum phylloxera-oides atau yang disebut dengan paku sisik naga. Paku sisik naga ini atau yang disebut dengan Dreamoglossum yang pertama memiliki akar rimpang tanaman. Paku sisik naga ini berukuran memanjang dan diameternya kecil. Yang kedua yaitu memiliki daun. Daun paku sisik naga ini memiliki tangkai pendek dengan tekstur yang tebal dan berdaging. Daun tanaman paku sisik naga ini berbentuk bulat dengan ujungnya tumpul atau membundar. Pangkal daunnya meruncing, tepi daunnya merata. Permukaan daun tanaman paku sisik naga ini yang masih muda terdapat rambut-rambut kecil pada permukaan bawah, sedangkan jika sudah tua, maka rambut-rambut tersebut akan menghilang. Daun tanaman paku sisik naga ini berwarna hijau kecoklatan. Dreamoglossum phylloxera-oides ini memiliki habitat atau tempat tinggal yaitu di tempat atau area yang bebas seperti di hutan, ladang, dan tempat lembab lainnya, seperti di atas pohon besar dan tua dan terdapat pada batu-batuan yang besar. Kami menemukan Dreamoglossum phylloxera-oides ini itu yang terdapat di atas pohon coklat, tepatnya yang berada di belakang rumah kami. Dan sekarang yang ketiga, contoh dari tanaman paku atau Pteridophyta yang ketiga yaitu ada Nephrolaevis exaltata. Nephrolaevis exaltata yaitu pertama memiliki batang. Batang Nephrolaevis exaltata ini berbentuk bulat, tetapi pada spesies ini terdapat seperti lekukan di permukaannya sepanjang batangnya tersebut. Umumnya merupakan tanaman kecil dengan sedikit daun yang dimana tingginya itu mencapai 0, mm tinggi. Warnanya berwarna kecoklatan, sedangkan permukaannya halus, akan tetapi seperti terdapat rambut-rambut yang sangat halus pada batangnya. Yang kedua yaitu ada akar. Pada Nephrolaevis exaltata ini,
Umumnya tumbuhan ini memiliki akar serabut, begitu juga pada spesies Nephrolophis sp. Memiliki akar yang tumbuh di bawah permukaan tanah yang bersifat non-fotosintesis. Akar pada Nephrolophis exaltata ini berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Akar-akar ini menyerabut dan strukturnya sangat kecil. Yang ketiga yaitu memiliki spora atau sporanium. Pada umumnya, susunan letak sporanium pada Nephrolophis exaltata ini yaitu yang dihasilkan di dalam kotak spora. Pada Nephrolophis exaltata ini ada beberapa macam spora, yaitu yang pertama ada sorus, yaitu adalah sporanium dalam kotak sporangia yang terbuka atau berpenutup. Yang kedua ada strobilus atau sporangia yang membentuk suatu karangan bangun kerucut bersama sporofilnya. Sedangkan untuk spora yang ketiga yaitu ada sporocarpium, yaitu adalah sporangia yang dibungkus oleh daun buah atau carpenium. Yang selanjutnya yang keempat yang terdapat pada Nephrolophis exaltata yaitu adalah daun. Daun pada Nephrolophis exaltata ini memiliki permukaan daun yang halus dan bersisik. Ukuran pada umumnya memiliki panjang atau mencapai 2 cm dengan lebar 1 cm. Bentuk daun dari Nephrolophis exaltata ini yaitu menjorong dan ujungnya terbelah. Sedangkan pada tepi daunnya itu bergerigi. Selain itu juga Nephrolophis exaltata ini memiliki ental yang bertumpuk di atas permukaan daun tersebut, yaitu adanya daun muda yang menggulung. Yang selanjutnya yaitu habitat atau tempat tumbuhnya Nephrolophis exaltata. Biasanya tumbuhan Nephrolophis exaltata ini tumbuh di tepi sungai, tebing, pada batang pohon palem, dan tumbuh pada dataran tinggi atau di tempat yang tinggi. Dan kami menemukan Nephrolophis exaltata ini yaitu tepatnya di kebun yang tepatnya berada di dekat rumah kami dan juga berada di persawahan. Yang selanjutnya yaitu ada Marselia crenata, yaitu contoh tanaman paku atau Pteridophyta yang terakhir yaitu Marselia crenata. Marselia crenata atau yang disebut dengan semanggi termasuk ke dalam ordo Marsileates karena hidup dalam air yang dangkal dengan akarnya di dalam tanah. Semanggi atau Marselia crenata ini memiliki sorus dalam satu sporofit yang terdapat dalam sporocarpium yang bentuknya seperti kacang. Dari buku-buku batang ke bawah membentuk akar, sedangkan ke atas akan membentuk daun yang bertangkai panjang yang muncul di atas permukaan air dengan helaian daun yang terbelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Elmi, NIM 19051012 di Pendidikan Biologi semester 3. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang lichenes. Lichenes adalah lumut kerak yang merupakan gabungan beberapa organisme antara alga dan jamur. Bentuk lichenes ini menyerupai kerak yang menempel di pohon-pohon. Bentuk morfologi dari lichenes ini menurut Polonin 1990 adalah Crustaceus, yaitu berupa kerak yang terdiri atas lapisan tipis pada bebatuan, batu atau bahan lain. Tempat tumbuh lumut kerak Phylosus yaitu berupa lembaran kurang lebih tumbuhnya merayap, pipih dengan lekuk-lekuk seperti daun, dan berupa semak yang tumbuh ke atas, bercabang-cabang, dan berkelantungan di pohon-pohon. Habitat lichenes ini biasanya tumbuh pada pohon-pohonan, tetapi juga bisa di atas tanah, terutama pada daerah tundra di sekitar kutub utara. Contoh tumbuhan lichenes ini
Ada dua, yaitu Usnea dasypoga dan Parmelia. Usnea dasypoga memiliki 5 bagian, yaitu korteks atas, daerah alga, medulia, lapisan ampulur, dan korteks bawah. Alat reproduksi pada Usnea dasypoga yaitu memiliki melalui reproduksi secara generatif dan reproduksi secara vegetatif. Reproduksi secara generatif terjadi menggunakan spora, sedangkan reproduksi secara vegetatif terjadi melalui fragmentasi. Habitat Usnea dasypoga yaitu berada di tempat yang memiliki air, sinar matahari yang cukup, serta kualitas udara yang baik. Contoh yang kedua yaitu Parmelia. Morfologi Parmelia, talusnya berupa lembaran dan seluruhnya melekat dengan sisi arahnya pada alas. Bagian dalam talus terdiri dari anyaman hifa yang renggang dan merupakan lapisan telur atau ampulur. Memiliki talus yang pertumbuhannya sangat lambat. Dapat bertahan dari terik matahari, walaupun akan kering, tumbuhan ini tidak akan mati. Alat reproduksi pada Parmelia berkembang secara vegetatif, yaitu dengan cara fragmentasi soredium yang kemudian akan tumbuh pada substrat yang lain dengan bantuan angin. Sedangkan reproduksi secara generatif yaitu dapat menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. Habitat Parmelia ini berada di semua kondisi lingkungan, menempel pada kayu yang telah dilapuk oleh bebatuan. Manfaat Parmelia ini diantaranya yaitu dapat membentuk tanah dari pelapukan kayu dan batu yang keras. Yang kedua yaitu disebut sebagai pertumbuhan vegetasi. Dan yang terakhir yaitu mengikat nitrogen bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setijuratul Iman, NIM 190510006. Di sini saya akan menjelaskan tentang Talophyta, alga atau rumput laut yang dikenal dengan seaweed, merupakan bagian terbesar dari tanaman laut. Ada 2 macam Talophyta, Ulpa letuca, selada laut. Kemudian Turbinaria, ganggang coklat. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang Ulpa letuca. Ulpa letuca memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu rhizoid, yakni sebagai alat penempel pada substrat serta pengganti akar yang berfungsi menyerap air dan unsur hara. Kemudian yang kedua yakni phloid adalah bagian lumut yang menyerupai daun. Kemudian koloid bentuknya berupa agar. Nah, selanjutnya turbinaria atau kita kenal dengan ganggang coklat. Nah, yang pertama bagian dari turbinaria yakni reseptakel. Reseptakel ini merupakan suatu bagian talus yang terspesialisasi mengandung struktur reproduksi atau gametegium atau spora yang terkumpul dalam konseptakel. Nah, selanjutnya yakni phloid atau blade. Kemudian ada juga caubit atau stip, yakni suatu massa miselium yang tumbuh tegak. Nah, kemudian bagian yang terakhir yakni rhizoid atau halfast. Nah, bentuknya semacam akar yang berfungsi sebagai alat pelekat dan penyerap air. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Juliawati, NIM 190510018. Baik, saya akan melanjutkan bagian yang ketiga. Di sini ada Breptophyta. Breptophyta merupakan tumbuhan relatif kecil, tubuhnya beberapa milimeter. Hampir semua jenis tumbuhan ini menjadi tumbuhan darat, meskipun masih ada beberapa jenis tumbuhan yang masih menyukai tempat yang basah. Breptophyta ini terdiri dari beberapa tumbuhan. Yang pertama ada Sphagnum sp. Sphagnum sp adalah genus dari 120 spesies lumut. Umumnya dikenal sebagai gambut akumulasi. Sphagnum dapat menyimpan air karena kandungannya ketika hidup maupun mati dapat menahan sejumlah besar air di dalam sel mereka. Habitat dari tumbuhan ini adalah melekat pada cades dan melekat pada pepohonan yang ditemukan melekat di atas cades dan di desa Sesaut Narmada. Dan
Dan yang ketiga ada Punaria sp. Punaria sp adalah genus dari 210 spesies lumut. Punaria sp adalah spesies yang paling umum yang disebut dengan lumut tali karena adanya seta yang berbentuk bengkok yang sangat higroskopis dan terurai saat lembab. Adapun habitat dari Punaria sp ini, habitatnya di atas tanah yang ditumbuhi lumut di dekat sungai dan di tempat yang lembab dan dingin. Ditemukannya di atas tanah dan ditumbuhi lumut di sekitar sungai.